Adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami mau membaca firman-Mu dan mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa menyimak dengan baik dan agar kami bisa melakukan apa yang menjadi pesan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita membuka Alkitab kita, kakak mau bertanya dulu. Nah, apakah adik-adik pernah disakiti oleh teman adik-adik? Entah itu pernah diejek atau dijahilin, sehingga membuat adik-adik jengkel dan sebal. Pernah tidak? Lalu, bagaimana perasaan adik-adik ketika adik-adik disakiti? Ingin balas dendam? Masih dendam? Atau ingin membalas yang lebih kejam lagi? Nah, hari ini kita mau belajar. Ada nih satu tokoh dalam Alkitab yang sikapnya patut kita contoh. Nah, siapa dia? Yuk, kita semua buka Alkitab kita dari Lukas 23 ayat yang ke-34a. Sudah ketemu? Lukas pasal 23 ayat yang ke-34a. Ya, kalau sudah ketemu, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tema kita pada hari ini adalah Aku bisa memaafkan. Nah, pada waktu itu, Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Namun, orang banyak seperti ahli Taurat, orang-orang Farisi, tidak menerima keputusan itu. Mereka tidak terima jika Tuhan Yesus tidak dihukum. Mereka ingin sekali Tuhan Yesus dihukum salib. Bayangkan kondisi saat itu adik-adik. Tuhan Yesus tidak bersalah. Namun orang banyak menginginkan agar Tuhan Yesus dihukum salib. Wah, betapa tidak adilnya bukan? Tuhan Yesus yang tidak bersalah itu akhirnya disalibkan bersama-sama dengan kedua orang penjahat di suatu tempat yang bernama Tengkorak. Nah, ketika Tuhan Yesus mendapatkan perlakuan yang tidak adil, apa yang Tuhan Yesus lakukan adik-adik? Tuhan Yesus menerima perlakuan itu. Tuhan Yesus tetap dihukum. Namun, Dia mau mengampuni mereka. Dan Tuhan Yesus mengucapkan suatu perkataan di ayat yang sudah kita baca tadi. Coba kita lihat ayat yang ke-34a. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan Yesus meminta agar Bapa mengampuni orang-orang yang telah menyalibkannya.
mengampuni juga orang-orang yang telah mengolok-oloknya, dan juga mengampuni orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada mereka dengan cara mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Lalu, bagaimana dengan kita? Ketika ada teman atau orang lain yang menyakiti kita, entah dengan perkataannya atau tingkah lakunya, apa yang kita lakukan? Kita mau ya mengikuti teladan seperti Tuhan Yesus. Kita mau mengampuni, kita mau memaafkan, kita tidak dendam, dan tidak membalas perlakuan yang sama, atau mungkin membalas dengan perlakuan yang lebih jahat lagi. Tidak. Kita mau memaafkan, bahkan berdoa buat mereka. Yuk adik-adik, kita mau memaafkan dan berdoa bagi mereka yang telah menyakiti hati kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami diingatkan untuk kami bisa mengampuni teman-teman kami, bisa memaafkan teman-teman kami yang mungkin mengejek kami ataupun membuat hati kami terluka. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.